selamat malam guys. Kembali lagi di channel video aku, Yuli. Oke, di video kali ini aku mau nge-share cara aku merawat si Arnold yang seminggu lalu itu dia terkena flut FLUTD, atau bisa juga dikatakan sakit kencing pada kucing. Kali ini aku mau kasih tahu kalian beberapa ciri-ciri kucing kalau dia itu lagi kena fus. Salah satunya yaitu dulu sebelumnya kan aku memang udah pernah punya kucing jantan ras pig nose yang pernah terkena fus. Kalau dari prediksi aku dia terkena fus dan juga prediksi si dokter hewan itu karena dari faktor makanan. Waktu itu aku belum paham sih kalau kualitas dry food, jadi aku ngasihnya itu asal aja, yang penting bukan dry food 25.000 ke bawah. Jadi aku waktu itu ngasih dia merek Vitamax, dan 1 tahun setelah aku rawat dia itu terkena fus, tapi waktu itu dia masih terselamatkan dan dia meninggal karena faktor lain. Terus untuk si Arnold ini, kalau prediksi aku sih dia terkena fus karena faktor birahi. Jadi di sini kan aku punya 2 pejantan, yang satu Yuko, yang satu Arnold. Dua-duanya ini aku kasih makan Mio Persian dan gak pernah sama sekali aku kasih makanan yang makanan yang fungsinya itu untuk memperlancar urin. Jadi selama ini aku ngasih mereka itu Mio Persian ya kurang lebih 1 tahun sampai 1,5 tahunan gitu. Dan ciri-cirinya, jadi si Arnold ini waktu malam pertama aku amatin dia itu sering mundar-mandir ke litter boxnya, dan aku lihat memang pipisnya itu dikit, tapi aku mikirnya karena dia itu memang birahi nggak pernah kelar ya, jadi dia itu meskipun ibaratnya itu udah ngawin kucing betina, besoknya pasti juga dia itu birahi terus. Sedangkan betina aku yang bisa dikawin cuma 2, itu pun kondisinya itu hamil dan satunya menyusui, jadi kan nggak mungkin dikawinin. Otomatis si Arnold ini nahan kawin, sedangkan dia ini minumnya juga nggak begitu banyak. Terus malam keduanya aku amatin lagi, dia lebih sering lagi ke litter boxnya, terus mulai pipis sembarangan di nampan tempat makan dan juga tempat minum dia. Terus aku lihat itu pipisnya itu agak butek gitu loh, jadi agak keruh, warnanya nggak jernih. Tapi waktu itu aku masih positif thinking, mungkin dia birahi. Tapi aku udah memang agak gimana ya, agak udah feeling ini kayaknya si Arno nggak sehat deh gitu. Terus aku mikir ya udah aku tunggu sampai besok pagi aku lepasin dia dari kandang. Jadi aku biarin dia di dalam cat room gitu, biarin dia itu maksudnya nggak stres gitu ya, mungkin dia ini aku kandang stres atau gimana, aku mikirnya gitu. Nah oke guys, ini tuh hari ketiga dia aku amatin. Ini bak pasirnya kan aku cek, ternyata di bak pasir itu udah kayak ada bercak-bercak kecoklat-coklatan gitu. Ini aku bakalan tunjukin ke kalian kayak gini. Jadi kayak ada ini, kalau yang gumpal ini pup, tapi tadi aku sempat di pasir itu nemuin kayak bercak-bercak pipis yang agak kecoklatan gitu. Nah aku semakin yakin di waktu hari ketiga ini pagi ini aku nemuin bercak darah 2 titik ya, sama ini di atas kardus. Nah kardusnya ini kan aku jadiin atapnya kandangnya si Sela, kucing aku betina. Jadi ceritanya si Arnold ini semalam udah aku lepasin luar kandang gini karena aku mikirnya dia stres atau gimana. Terus ini aku prepare mau ke dokter hewan di hari itu juga. Jadi di hari ketiga setelah aku amati urinnya si Arnold, terus aku siapin juga perlengkapan yang mungkin nanti di sana bakalan dibutuhin. Ada Royal Canin Recovery, terus aku juga bawa Nutri Plus Gel ya, vitaminnya. Soalnya Arnold ini kan suka stres kalau mungkin di tempat baru nanti takutnya dia nggak mau makan, jadi aku bawain dia Nutri Plus Gel yang aku repack ke dalam wadah kecil gitu.
Nah ini yang wadah kecil itu Nutripurgelnya. Terus ini ketika aku udah sampai di tempat dokter hewannya, jadi pertama datang itu si Arnold konsultasi, terus sama dokternya dipalpasi bagian kantong kemihnya itu ya. Kata dokternya itu kantong kemihnya masih kosong, jadi belum penuh gitu. Kalau memang penuh dan dia pastinya nggak bisa kencing, pasti bakalan dikateter. Tapi sama dokternya ini dipalpasi atau diraba gitu, katanya kantong kemihnya masih kosong, jadi belum ada endapan urin di kantong kemihnya dia, jadi masih aman. Tapi untuk memastikan kondisi dia, si Arnold akan diobservasi dulu, jadinya dia aku opname dulu, nggak tahu sih sampai berapa hari, nanti sama dokternya bakalan dikabarin gitu. Ini Arnold udah siap ditaruh di kandang, habis itu aku tinggalin dia. Dadah Arnold, baik-baik ya di sini nak. Dan ini hari kedua, dokternya itu pagi-pagi ngirimin aku si Arnold kencingnya itu udah keluar bentuk darah kayak gini. Aku panik dong. Kemudian ini hasil mikronya, ada kristal-kristal di urinnya dia, dan katanya tuh banyak sekali. Ini tuh bagian yang dibulitin itu loh, kristalnya kelihatan kan. Terus ini hari ketiga di tempat dokter hewan, urinnya dia udah mulai bening ya, meskipun masih agak kuning. Setelah itu terus di hari kelima aku dikabarin kalau Arnold udah bisa pulang karena obat racikannya udah habis. Dan ini rincian biayanya, pemeriksaan 35.000 konsultasi awal itu, terus ada obat racikannya, ada injeksinya itu 3 kali, terus biaya opname per harinya 50.000, terus lain-lain itu ada whiskas ya, tambahannya itu 8.000. Terus ada lagi ini apa ini, cek urin ya, jadi di mikro itu biayanya 35.000. Dan ini adalah waktu dia udah di rumah, udah aku bawa pulang, aku kasih dia makanan karena masih pengobatan. Ini aku pakai merek Happy Cat Urinary Sterfit ya. Saran dokternya itu 2 minggu atau mungkin 1 bulan nggak apa-apa dikasih Happy Cat ini. Dan karena masih pengenalan, jadi aku nggak beri dia makanan yang banyak dulu, ini masih 2 sendok. Soalnya Arnold ini tipe kucing pemilih, dan juga dia kucing nggak suka wet food, dia nggak suka. Terus awalnya kan dia pakai Mio Persian, jadi ini masih penyesuaian. Kemarin kata dokter hewan waktu di vetnya itu dikasih makanan Kitchen Flavor, tapi karena ini pengobatan jadi aku lebih fokus ke pengobatan dia dulu. Aku kasih dia Happy Cat Urinary Sterfit. Nanti kalau misalkan udah sembuh, mungkin aku bakalan pakai Mincas, Happy Cat Mincas Urinary. Dan ini besoknya aku cek makannya udah habis, berarti Arnold suka, dan dia juga sempat pipis di mangkok. Ini kondisi pipisnya udah bening banget. Alhamdulillah sekali Arnold progresnya jauh lebih baik setelah kemarin diobatin sama dokter hewan langganan aku itu. Ini aku juga sempat cek bak pasirnya, dan dia pipisnya lumayan banyak. Dalam waktu 1 malam ini bak pasir yang pasirnya baru aku ganti, pipisnya udah sebasah itu. Berarti dia semalam itu udah beberapa kali kencing dan intensitasnya lumayan banyak. Terus kondisi pupnya dia setelah makan Happy Cat Sterfit ini, dia pupnya lumayan padat, nggak lembek gitu. Terus untuk pengobatan juga selama 2 minggu dokter hewannya menyarankan pemberian Batugin 1 hari 1 kali, dikasihnya itu 2 mili. Tapi nanti kalau misalkan lewat 2 minggu itu untuk perawatannya itu seminggu dikasih 2-3 kali.
ya dengan takaran sekali pemakaian itu dikasih 2 mili, 1 hari 1 kali. Ini aku mau coba kasih si Arnold Batugin sesuai dengan resep dokter ya. Jadi pemberiannya itu 1 hari 1 kali dengan dosis 2 mili selama 2 minggu. Ini aku suka botolnya, dia itu botol plastik, jadi kalaupun jatuh nggak takut bakalan pecah. Oh ya, ini Batugin ini produk dari Kimia Farma. Ini aku udah masukin ke sepet takaran 2 mili ya. Habis itu kita suapkan ke Arnold. Oh ya, kalau misalkan kalian suapkan si kucing nggak mau, kalian bisa ganti dengan bentuk kapsul. Jadi ada merek lain namanya Kejibeling, tapi si Batugin ini memang ada sih yang bentuknya itu kapsul atau pil gitu kata dokter hewan. Kalau kalian bisa kasih. Terus efek sampingnya ini, si Arnold udah mulai banyak minum. Oke, cukup sekian video tentang cara aku merawat si Arnold pasca dia fus. Jadi Arnold nggak jadi dikateter karena kata dokter hewannya itu si Arnold masih bisa pipis, jadi cukup diobatin aja. Cukup sekian video dari aku, semoga membantu buat para cat lover dan see you.